Hai semuanya, kali ini saya akan membahas pengertian studi hubungan internasional yang telah disampaikan oleh dosen saya, Mas Kiki, dan membahas awal dan berakhirnya Perang Dingin. Hubungan internasional merupakan studi yang mempelajari tentang tatanan global atau global order, yaitu bagaimana sistem hubungan antar aktor di dunia terbentuk, dipertahankan, dan juga berubah. Dalam kajian ini, hubungan antar aktor tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga bisa melibatkan aktor lain yang bukan negara, seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, maupun organisasi non-pemerintah. Kajian ini juga melihat bagaimana otoritas dan kekuatan atau power digunakan dalam sistem internasional untuk mengatur hubungan antar aktor. Dengan kata lain, hubungan internasional tidak hanya membahas kerjasama antar negara, tetapi juga konflik, persaingan kekuatan, serta berbagai dinamika yang terjadi dalam politik global. Beberapa ahli seperti John Baylis dan Steve Smith bahkan menggunakan istilah world politics untuk menggambarkan kajian ini. Hal ini karena hubungan internasional dianggap terlalu kompleks jika hanya dipahami sebagai hubungan antar negara saja. Saat ini, hubungan internasional juga melibatkan berbagai aktor non-negara dan fenomena global. Selain itu, terdapat beberapa pendekatan lain seperti global politics yang lebih menekankan pada latar belakang historis dan teori dalam hubungan internasional kontemporer. Ada juga pendekatan global society yang melihat bahwa kajian hubungan internasional telah berkembang menjadi studi tentang masyarakat global atau masyarakat dunia. Sementara itu, pendekatan global studies lebih menekankan kajian yang bersifat interdisipliner, terutama dalam memahami fenomena globalisasi dan perubahan global. Pada perkembangannya, kajian hubungan internasional lebih fokus pada isu-isu tradisional yang berkaitan dengan negara. Contohnya seperti sistem negara, kekuatan nasional atau national power, diplomasi, propaganda, perang, imperialisme, serta keseimbangan kekuatan atau balance of power. Selain itu, kajian awal juga membahas organisasi internasional, hukum internasional, konflik regional, kepentingan nasional, serta isu senjata nuklir dan sistem internasional. Namun, seiring perkembangan zaman, ruang lingkup hubungan internasional menjadi semakin luas. Kajian ini tidak hanya membahas negara dan keamanan militer, tetapi juga mencakup berbagai isu global lainnya. Misalnya seperti gender, perdagangan manusia, keamanan manusia, masalah lingkungan hidup, kejahatan transnasional, serta perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi regional. Selain itu, kajian hubungan internasional juga mulai membahas globalisasi, global governance, kemiskinan, emansipasi, alih teknologi, kesehatan global, serta perkembangan teknologi informasi dan cyberspace. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan internasional saat ini tidak hanya berkaitan dengan politik antar negara, tetapi juga menyangkut berbagai masalah global yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Innovation in space travel, the three-man space bus. Perang Dingin adalah konflik politik, ideologi, dan militer yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1947. Konflik ini melibatkan dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ini disebut dingin karena kedua negara tidak bertempur secara langsung di medan perang, tetapi bersaing dalam pengaruh politik, ekonomi, militer, dan teknologi di berbagai wilayah dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, banyak negara di Eropa mengalami kerusakan ekonomi dan politik. Amerika Serikat kemudian meluncurkan program bantuan ekonomi yang dikenal sebagai Marshall Plan untuk membantu membangun kembali negara-negara Eropa Barat. Namun, Uni Soviet melihat program ini sebagai upaya Amerika Serikat untuk memperluas pengaruh kapitalisme di Eropa. Sebagai tanggapan, Uni Soviet memperkuat pengaruhnya di negara-negara Eropa Timur dan membentuk blok negara komunis. Persaingan ini berlangsung dalam berbagai bentuk seperti perlombaan senjata nuklir, perlombaan teknologi luar angkasa, dan konflik tidak langsung di berbagai negara. Contohnya adalah Perang Korea dan Perang Vietnam yang menjadi arena persaingan pengaruh antara kedua kekuatan tersebut. Pada akhir tahun 1980-an, situasi mulai berubah.
Salah satu penyebab utama berakhirnya Perang Dingin adalah melemahnya kondisi ekonomi Uni Soviet. Sistem ekonomi yang terpusat mengalami banyak masalah dan sulit bersaing dengan negara-negara Barat. Selain itu, biaya besar untuk mempertahankan kekuatan militer dan perlombaan senjata membuat kondisi ekonomi Uni Soviet semakin terbebani. Perubahan penting terjadi ketika pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, melakukan reformasi melalui kebijakan glasnost yang berarti keterbukaan dan perestroika yang berarti restrukturasi ekonomi dan politik. Reformasi ini membuka ruang kebebasan yang lebih besar di dalam Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Akibatnya, banyak negara di Eropa Timur mulai meninggalkan sistem komunis. Salah satu peristiwa penting yang menjadi simbol berakhirnya Perang Dingin adalah runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Peristiwa ini menandai berakhirnya pembagian ideologis antara Eropa Barat dan Eropa Timur. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar.